Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, Ustadz pada pertemuan kedua ini bisa mengawali lagi kita belajar daring. Alhamdulillah untuk mata pelajaran IPS, untuk materi kedua ini kita akan membahas tentang benua Amerika. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita membahas benua Asia, sekarang Ustadz akan membahas sedikit tentang benua Amerika ya, yaitu benua terbesar yang kedua di dunia ini setelah benua Asia. Baik, kita lihat di tabel atau di materi berikut ini. Wilayah benua Amerika ini secara astronomis terletak pada garis bujur 5 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Berarti ini ada di belahan bumi bagian barat ya. Kemudian secara lintangnya ini terletak di antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sedangkan luas benua Amerika secara keseluruhan kurang lebih 42.068.068 km persegi. Sedangkan batas-batas benua Amerika bisa dilihat di sebelah utara ya, di bagian atas benua itu ada Laut Arktik dan Pulau Greenland. Kemudian di sebelah timurnya itu ada Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah selatan di bawah ya ini ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Selat Bering, Rusia atau Cina ya. Kemudian ada Samudra Pasifik. Nah, itu batas-batas wilayah benua Asia. Kemudian secara bentuk muka bumi atau morfologi, benua Amerika terdiri atas dataran tinggi, kemudian pegunungan dan dataran rendah. Dilihat dari peta, benua Amerika merupakan benua yang berbentuk meridian ya, atau memanjang dari atas sampai ke bawah kalau secara bola dunia, atau dari lintang utara hingga lintang selatan. Hal ini menyebabkan banyak iklim di sana itu, dalam satu benua itu. Sedangkan secara pembagian kawasan, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu Amerika Utara, negaranya ada Kanada, dan ada Amerika Serikat. Ini negara maju ya, negara besar. Yang kedua di wilayah Amerika Tengah, ini mulai dari Meksiko sampai El Salvador ya. Ada Guatemala, ada Honduras, Bahama, Kuba, dan Haiti. Kemudian di bagian selatannya atau kawasan Amerika Selatan, negara-negara yang mendiami di sana itu diantaranya ada Argentina, Brazil, Peru ya, kemudian Kolombia, Uruguay, Venezuela, dan Ekuador. Nah, ini contoh negara-negara yang ada di kawasan Amerika Latin atau Amerika Selatan. Kita lihat kondisi alam wilayah di Amerika. Wilayah Amerika ini membentang dari Alaska di bagian utara hingga Meksiko di bagian selatan. Ini Amerika Utara ya. Kemudian kondisi alam Amerika Utaranya itu umumnya ada pegunungan tua dan pegunungan muda, serta adanya wilayah bersalju atau wilayah es. Ini ada di wilayah Alaska di bagian utara Kanada ya, tapi termasuk negara Amerika Serikat. Sedangkan di kawasan Amerika Tengah, kondisi alamnya itu terdiri dari plato, pegunungan, ada pulau-pulau kecil ya atau kepulauan Karibia, dan ada dataran. Nah, ciri khas permukaan bumi Amerika Tengah yang paling menonjol yaitu adanya plato tengah Meksiko, berupa dataran yang menjulang dengan ketinggian 2.500 meter. Sedangkan kawasan Amerika Selatan secara besarnya dibagi menjadi 3 kondisi alam. Ada rangkaian pegunungan Cordilleras di Los Andes, kemudian ada dataran tinggi Guyana, dan ada dataran rendah Amazon. Itu kondisi alam secara umum ya, dari mulai kawasan Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Terus potensi alamnya, benua Amerika ini merupakan penghasil minyak bumi ya,
Di antaranya di situ ada Amerika Serikat yang mencapai 66% dari hasil produksi dunia. Jadi Amerika Serikat ini penghasil minyak bumi utama dunia ya, di samping negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, jenis barang tambang yang dihasilkan antara lain ada batu bara, biji besi, emas, perak, timah hitam, mika, fosfat, tembaga, nikel, dan uranium. Itu beberapa jenis bahan tambang ya. Di samping itu banyak juga yang lainnya. Kemudian di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya yang dihasilkan itu ada kapas, kemudian gandum, ya, beras, dan tebu. Kita lihat persebaran flora dan fauna di kawasan Amerika. Flora dan fauna di Amerika Utara. Flora di Amerika Utara ditandai dengan adanya hutan cemara dan pinus. Fauna yang berupa satwa liar asli di wilayah tersebut telah banyak yang musnah. Binatang asli yang ada di wilayah ini antara lain bison. Bison ini berupa kerbau ya, kerbau atau bantengnya Amerika. Ada moose, kemudian ada karibau, sejenis rusa pemakan lumut ya. Maaf. Flora dan fauna di Amerika Tengah. Keadaan flora di kawasan ini baik di bagian barat maupun timur itu berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan iklim. Wilayah Karibia mulai dari Meksiko Selatan sampai Panama memiliki hutan hujan tropis dengan pepohonan yang menghijau sepanjang tahun. Sedangkan di Guatemala sampai Panama yang beriklim kering banyak ditumbuhi vegetasi campuran antara hutan hujan tropis dan hutan gugur daun. Ini di wilayah timur dan barat sangat berbeda ya. Sedangkan di wilayah Amerika Selatan di sana floranya di sana memiliki hutan hujan tropis. Kemudian sebagian Bolivia dan Paraguay memiliki sabana tropis. Beberapa jenis satwa liar yang ada di kawasan tersebut diantaranya ada alpaka, tapir, dan burung penguin. Kita lihat kondisi penduduk Amerika. Benua Amerika dikenal sebagai dunia baru, New World, dan juga dikenal dengan sebutan benua imigran. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Amerika merupakan pendatang dari Eropa. Penduduk asli benua Amerika yaitu orang Indian dan Eskimo. Kedua kelompok ini merupakan penduduk atau induk dari ras Mongoloid. Kita lihat di peta ya, di sini di keterangan ada penduduk dengan kulit putih, kemudian penduduk dengan Indian ya, kulit kuning berarti ya, kemudian ada penduduk negro. Nah, percampuran penduduk Indian dan putih itu perkawinan maka menghasilkan suku mestizo ya. Kemudian perkawinan atau percampuran penduduk Indian dan negro ini menghasilkan suku Jimbo. Kemudian percampuran antara penduduk kulit putih atau perkawinan kulit putih dengan negro ini menghasilkan penduduk mulatos. Baik, terakhir di tahun 2017 jumlah penduduk benua Amerika secara keseluruhan mencapai 1 miliar lebih, tepatnya kurang lebih 1 miliar 5 juta jiwa. Itu keadaan penduduk ya, dari mulai Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Baik para santri semuanya, demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian baca kembali referensi tentang benua Amerika dari sumber-sumber yang lain yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.